Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat penting, tapi sering terlewatkan, yaitu tentang 5 perusak energi yang sebaiknya kamu hindari. Ya, ada beberapa hal yang tanpa kita sadari sebenarnya bisa menguras energi kita. Tapi, jangan khawatir, karena setelah mengetahui apa saja perusak energi ini, kita bisa mulai mengambil langkah untuk menghindarinya dan menjaga energi kita tetap pada level maksimal. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang tidak memfilter omongan orang. Ini seperti menyerahkan kontrol remote kehidupan kita ke tangan orang lain. Bayangkan, setiap hari kita dikelilingi oleh berbagai suara, pendapat, dan komentar. Ada yang mendukung, ada pula yang sebaliknya. Jika kita menyerap semuanya tanpa seleksi, itu ibarat minum air dari keran tanpa filter. Kita tidak tahu apa yang kita terima. Bisa jadi itu berguna, tapi bisa juga berbahaya. Memfilter omongan orang bukan berarti kita anti kritik atau hidup dalam gelembung. Sebaliknya, ini tentang memilih dengan bijak mana yang kita dengarkan dan mana yang kita lewatkan. Seperti memilih buah di pasar, kita tidak akan memilih buah yang busuk untuk kita konsumsi, bukan? Coba bayangkan, setiap kali seseorang memberikan pendapat atau komentar, kita memiliki filter magis di pikiran kita. Filter ini akan menyaring mana yang membangun, yang membuat kita tumbuh, dan mana yang hanya noise, suara-suara yang sebaiknya kita abaikan. Jadi, ingatlah, tidak semua yang kita dengar perlu kita serap. Belajar memfilter omongan orang adalah langkah pertama untuk menjaga energi kita. Dengan begitu, kita bisa fokus pada suara-suara yang benar-benar penting dan membangun, menjadikan kita versi terbaik dari diri kita sendiri. Kedua, kita akan menyelami dunia multitasking. Bayangkan kamu seorang jongler di tengah pertunjukan, mencoba menjaga 3, 4, bahkan 5 bola di udara sekaligus. Kedengarannya mengesankan, bukan? Tapi sebenarnya, apa yang terjadi adalah kita memberikan perhatian terbagi yang membuat kita tidak efisien dalam melakukan apapun dengan baik. Multitasking, atau melakukan banyak tugas sekaligus, sering dianggap sebagai kemampuan super di era yang serba cepat ini. Namun, seperti jongler yang fokusnya terpecah, kita seringkali kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik ketika mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia dirancang untuk fokus pada satu hal pada satu waktu. Ketika kita berpindah dari satu tugas ke tugas lain dalam waktu singkat, sebenarnya kita hanya beralih tugas, bukan multitasking sejati. Proses ini menghabiskan energi otak lebih banyak dan menurunkan kualitas pekerjaan kita. Jadi, bayangkan jika jongler itu memutuskan untuk fokus pada satu bola, melemparnya lebih tinggi, dan menangkapnya dengan lebih presisi. Ia akan lebih mampu mengendalikan pertunjukannya dan performanya pun akan lebih mengagumkan. Mari kita terapkan prinsip yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus pada satu tugas dalam satu waktu, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan kita, tetapi juga merasa lebih terkendali dan kurang stres. Ini adalah kunci untuk memelihara energi kita dan menjalani hari dengan lebih produktif. Jadi, mulai sekarang, coba fokuskan perhatianmu sepenuhnya pada satu bola, satu tugas, dan lihat perbedaannya dalam hasil yang kamu capai. Ketiga, kita berbicara tentang kurang gerak. Bayangkan kamu memiliki sebuah mobil mewah, canggih, dan berkekuatan tinggi, tapi kamu hanya memarkirkannya di garasi dan jarang menggunakannya. Lama-kelamaan, baterainya akan habis, bagian dalamnya akan berdebu, dan mesinnya mungkin tidak akan berfungsi dengan baik ketika kamu membutuhkannya. Sama halnya dengan tubuh kita, sebuah mesin biologis yang dirancang untuk bergerak. Di zaman sekarang, kita sering terjebak dalam rutinitas duduk berjam-jam, entah itu di depan komputer, menatap layar handphone, atau menonton TV. Kita lupa bahwa tubuh kita dibuat untuk bergerak. Kurang gerak tidak hanya membuat kita merasa lesu dan tidak berenergi, tapi juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Bergerak adalah cara alami tubuh untuk memompa darah lebih efisien, meningkatkan sirkulasi oksigen, dan melepaskan endorfin, zat kimia di otak yang membuat kita merasa bahagia dan berenergi. Coba pikirkan, ketika terakhir kali kamu berjalan kaki, berlari,
atau bahkan hanya meregangkan tubuh dan rasakan perbedaan energi setelahnya. Jadi, ajakan kita kali ini sangat sederhana. Mari bergerak. Tidak perlu langsung mendaftar maraton atau bergabung dengan kelas gym yang intens. Mulailah dengan langkah kecil. Berdirilah dan lakukan peregangan setiap 1 jam sekali saat bekerja. Ambillah tangga daripada lift atau cobalah berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat. Setiap gerakan, sekecil apapun, adalah kemenangan untuk tubuh dan energimu. Ingat, tubuhmu adalah mobil mewahmu. Jangan biarkan ia hanya terparkir. Biarkan ia melaju dan rasakan sendiri perbedaan energi yang terjadi. Keempat, mari kita bicara tentang kebanyakan ngeluh. Bayangkan jika kita memiliki sebuah wadah energi setiap hari yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif dan positif. Setiap kali kita mengeluh, itu ibarat membuat lubang kecil di wadah tersebut. Semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak energi yang bocor, dan semakin kosong wadah tersebut. Mengeluh mungkin terasa melegakan di awal, seperti melepaskan tekanan dari dalam. Namun, jika menjadi kebiasaan, mengeluh bisa membuat kita terjebak dalam siklus negativitas yang tidak hanya menguras energi kita sendiri, tapi juga energi orang di sekitar kita. Bayangkan sekarang jika, alih-alih mengeluh, kita mengubah setiap keluhan menjadi sebuah pernyataan positif atau mencari solusi atas masalah tersebut. Ini seperti menambal lubang-lubang di wadah energi kita dan bahkan mungkin menambahkan lebih banyak energi ke dalamnya. Misalnya, daripada mengeluh tentang pekerjaan yang menumpuk, kita bisa mengatakan, ini adalah kesempatan untuk saya membuktikan kemampuan mengelola waktu dan prioritas saya. Ubah mindset dari mencari masalah menjadi mencari solusi. Ini tidak hanya akan menghentikan kebocoran energi, tapi juga mengubah cara kita melihat tantangan dalam kehidupan. Dengan berfokus pada solusi dan sisi positif, kita tidak hanya merasa lebih berenergi, tapi juga lebih bahagia dan puas dengan pencapaian kita. Jadi, mari kita jadikan ini sebagai tantangan. Setiap kali ingin mengeluh, tahan sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan cari aspek positif atau solusi dari situasi tersebut. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyelamatkan energi kita, tapi juga menginspirasi orang di sekitar untuk melihat dunia dengan lensa yang lebih positif. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, kita sampai pada jam tidur berantakan. Bayangkan tubuh kita sebagai ponsel yang perlu diisi ulang energinya setiap malam. Jam tidur yang berantakan ibarat mengisi ulang ponsel kita dengan cara yang tidak konsisten. Terkadang kita menancapkannya tepat waktu, terkadang kita lupa, dan terkadang kita mencabutnya sebelum benar-benar penuh. Hasilnya, ponsel tersebut tidak akan berfungsi dengan optimal, dan begitu pula dengan tubuh kita. Tidur adalah dasar dari semua jenis energi. Tidur yang cukup dan berkualitas tidak hanya memperbaiki mood dan fokus, tapi juga kesehatan fisik kita. Ketika jam tidur kita berantakan, siklus alami tubuh atau ritme sirkadian akan terganggu, yang pada gilirannya mengganggu segala sesuatu mulai dari metabolisme hingga sistem kekebalan tubuh. Bayangkan sekarang, jika kita mulai menghargai tidur, seperti kita menghargai makanan favorit kita atau acara TV kesukaan kita. Membuat jadwal tidur yang konsisten bukan hanya tentang menghitung jam tidur, tapi juga tentang kualitas tidur itu sendiri. Ini termasuk rutinitas menjelang tidur yang menenangkan, mengurangi paparan layar biru, dan menciptakan lingkungan tidur yang ideal, gelap, sejuk, dan tenang. Jadi, mulailah melihat tidur sebagai prioritas, bukan sebagai opsi. Tentukan jadwal tidur yang konsisten dan berkomitmen padanya, seperti kamu berkomitmen pada pekerjaan atau kegiatan lain yang penting dalam hidupmu. Dengan menjaga kualitas dan konsistensi tidur, kamu tidak hanya akan merasa lebih berenergi setiap hari, tapi juga lebih siap menghadapi apapun yang datang padamu dengan semangat yang penuh. Inilah akhir dari pembahasan kita tentang 5 perusak energi yang sebaiknya kamu hindari. Ingat, setiap perubahan kecil yang kamu lakukan untuk menghindari perusak energi ini bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hidupmu. Mulai dari memfilter omongan orang, menghindari multitasking, bergerak lebih banyak, mengurangi keluhan, hingga memperbaiki jadwal tidurmu, semua itu adalah langkah menuju hidup yang lebih bahagia, produktif,
dan berenergi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.